25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Kita baca gantian mulai dari saya lalu Bapak Ibu. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Ajarkan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau mengatakan kepada orang kecil. 26. Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang bersedia berkorban. Aku akan memberikan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang dan berdoa kemudian. Bapak Ibu, kalau kita sudah lama itu Tuhannya, sudah lama Tuhan, ada yang lebih lama saya, Bapak Ibu, yang duluan Kristen daripada saya. Bapak Ibu, pertanyaannya gini, melakukan firman Tuhan itu menurut Bapak Ibu itu berat apa ringan? Melakukan firman Tuhan itu berat apa ringan? Berat apa ringan apa biasa? Berat biasa. Berat. Ada yang jauh berat gitu ya. Ada yang ringan ya Pak ya. Ringan apa biasa Pak? Biasa. Baik. Terus Bapak Ibu yang nggak jawab ini jawab apa? Berat apa ringan? Nggak tahu Pak. Boris. Jadi kalau kita lihat di Matius 11 ayat 30 itu dikatakan apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuh. Enak katanya. Saya lihat pengertian dari kuk itu, kita bayangkan ya, Bapak Ibu tahu nggak alat untuk kayu yang ditaruh di lehernya sapi kalau membajak sawah itu ya, dari kayu itu yang ditaruh di lehernya sapi lembu kalau membajak sawah, itu namanya kuk ya. Jadi kuk itu dari asalnya adalah alat yang dikenakan kepada dua ekor binatang sapi atau lembu yang memanggul bersama-sama untuk membajak sawah biasanya. Kuk itu. Jadi kuk itu untuk mengendalikan dua binatang biar dia berjalan bersama untuk melakukan perintah manusia, membajak sawah dan sebagainya. Nah, dikatakan jadi pengertiannya kuk itu adalah hukum Taurat atau firman Tuhan yang dikenakan Tuhan kepada manusia. Jadi gambarannya itu terjemahannya dari lain TT terjemahan baru. Terjemahan untuk kuk yang kupasang menunjukkan bahwa Yesus itu ada bersama-sama kita di dalam kuk itu. Jadi satu kita, satu Tuhan. Terjemahannya. Kuk itu adalah untuk alat yang digunakan untuk mengendalikan dua ekor binatang untuk yang membajak secara bersama-sama. Nah, pengertiannya di sini sebenarnya di situ menggambarkan satu Tuhan Yesus, satu kita. Jadi dikatakan firman Tuhan itu di ayat 30 ini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kadang kita pikir firman Tuhan ini kok kontroversial ya. Kehidupan sehari-hari itu menuntut kepada kita untuk melakukan firman Tuhan itu sulit. Kita
kadang seharian itu kita berhadapan yang punya anak dua ya, yang punya anak dua itu karakternya beda-beda. Ada yang disuruh itu langsung berangkat, tapi ada juga yang menunda, masih main game, ada yang nggak langsung, pokoknya ada yang nggak langsung respon, ada yang masih membantah gitu. Ini yang punya anak dua, ada yang bekerja sama dengan orang lain, ternyata orang itu semaunya sendiri, kalau bekerja sama kita, jadi kita nggak bisa, kadang membuat kita itu emosi gitu. Tapi firman Tuhan menurut kita untuk bersabar, bermanfaat, mengasihi ya, apalagi firman-firman kemarin kita tidak boleh membenci pun. Itu firman Tuhan itu membuat kita seolah-olah itu berat, memikul secukupnya Tuhan itu berat. Nah ini kalau Bapak Ibu tadi saya harap kita semua tidak menjawab biasa ya sebenarnya. Melanggar firman itu biasa, biasa. Itu kemungkinan kita artinya kita tidak ada di dalam zona pertempuran. Kita ada di luar itu, kita tidak mau bertempur, kita tidak mau berjuang. Sebenarnya kalau kita ada di dalam zona pertempuran, dalam perangan, itu jawabannya adalah bisa berat, bisa ringan. Ada dua, jawabannya hanya dua, bisa berat, bisa ringan. Nah kalau kita jawabnya biasa, kita perlu introspeksi dulu, apakah kita sudah benar-benar melakukan firman Tuhan. Jadi sekarang kita tahu jawabnya kenapa melakukan firman Tuhan itu bisa ada dua jawaban, ya. Ada dua jawaban saja, bisa berat, bisa ringan. Nah, tadi dikatakan berat, kita ini memikul uknya Tuhan ini bisa terasa berat. Kenapa berat? Karena saat kita memikul uknya Tuhan itu, kita mikul itu sendirian. Seharusnya binatang itu, sapi itu, untuk membajak sawah, dia sepasang. Dikatakan di dalam terjemahannya LAI, itu satu Tuhan, satu kita sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita ini mau berangkat sendirian, mau membajak sawah itu sendirian, mau melakukan firman itu sendirian. Jadi pokoknya pakai logika, pakai kekuatan kita sudah selesai. Nah ini yang membuat melakukan atau memikul uknya Tuhan itu berat gitu. Sadar nggak kalau kita ini kadang melakukan hal ini, kita memulai satu hari kita ini tanpa turun sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mau memberikan waktu yang tidak mau ya. Kita tidak menjadwalkan itu dalam kehidupan kita. Seharusnya kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hal yang waktu kita dapatkan saat kita berdoa kepada Tuhan itu memang tidak nampak. Kita tidak nampak kita dapat apa saat kita doa itu tidak nampak. Tapi di balik itu semua di dunia spiritual itu kita dapat kekuatan, dapat pohon cas, dapat ide yang kreatif, dapat harapan-harapan baru supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak mudi. Tahu nggak Bapak Ibu mudi? Bukan mudi teman SPI. Mudi, moodnya itu kacau, turun naik turun. Puji Tuhan, saya nggak tahu, tapi setiap di kantor hampir setiap hari saya
puji Tuhan itu saya bekerja dan saya juga dipasrai beberapa teman juga. Dia ya dikatakan anak buah juga. Karena saya memang duluan masih sibuk. Jadi mereka belakang ini jadi otomatis jadi anak buah saya. Dan karakternya memang berbeda-beda. Nah kalau kita mudi, kita ini terus gampang terpancing emosi, ya itu jadi suasana kerja, suasana kantor itu jadi tidak kondusif. Saya ini punya tekanan darah yang cukup tinggi ya. Dulu sebelum saya konsultasi ke spesialis jantung itu tensi saya di angka 220. Saya waktu itu tiba-tiba ayah saya itu bapak itu kirim alat tensi dan suruh saya cek tensimu berapa. Saya cek pakai alat tensi yang baru dibelikan oleh ayah saya. Saya cek 220. Saya katakan, apakah ini alatnya rusak? Apa benar akurat? Gitu ya. Bapak, ayah saya bilang, itu baru akurat. Sudah, oh iya, 220 sih. Perasaan saya waktu SMA itu 120 saya normal. Ternyata beda gaya hidupnya. Waktu SMA itu kami setiap pagi itu setiap jam 5 selalu olahraga. Ada olahraga rutin. Semua murid harus olahraga setiap jam 5 pagi. Dan sekarang tidak pernah olahraga itu. Jadi tensinya itu over. Saya di angka 220. Nah, akhirnya saya konsultasi ke spesialis jantung. Ini kasih obat. Puji Tuhan bisa diangkat bisa 140. Nah, saya ini menderita hipertensi. Tapi teman-teman saya rata-rata tensinya itu di angka 120, angka 110 gitu, ada di bawah lah. Tapi mereka itu heran, Mas, kamu itu pasien darah tinggi, tapi kok nggak pernah marah-marah? Nggak pernah marah-marah. Justru saya ini loh, saya darah rendah, tapi saya suka marah. Gitu. Nah, itu sebenarnya karena apa? Karena Tuhan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita, emosi, mengendalikan cara mengendalikan diri kita, untuk menguasai kita. Jadi waktu pagi sangat penting sekali untuk kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita minta kekuatan yang baru. Dan beberapa kasus-kasus saya bekerja, saya kan ada tuntutan untuk aplikasi. Itu secara manusia saya tidak mampu, secara manusia. Karena apa? Mengadakan aplikasi, pembelian aplikasi itu nilainya besar, bisa miliar nilainya. Dan rumah sakit lain pun sekelas Sutomo, sekelas Saiful Anwar, tahu kan semua. Itu meskipun uang mereka itu banyak, bisa miliar lebih dari itu, belum tentu bisa mengadakan atau membeli aplikasi ini. Bisa beli, tapi bisa juga gagal. Di tengah jalan itu tiba-tiba gagal dan tidak dipakai lagi. Bahkan padahal nilainya miliar. Itu bisa. Jadi setelah beli 1M misalnya, dipakai di tengah jalan itu bisa saja macet.
sudah 2 kali juga mengalami kegagalan. Dan direktur kami mengatakan, Mas, kamu kalau nggak berhasil mengadakan aplikasi itu, kamu udah saya perpanjang. Oh, namanya kita ya bingung ya. Oh, mana ada cicilan lagi, cicilan rumah lagi. Doa, makanya doa tengah malam, doa. Makanya penting sekali adalah minta pertolongan Tuhan. Sama siapa saya minta tolong itu? Ayah saya itu nggak tahu urusan aplikasi. Teman-teman saya yang jago-jago aplikasi belum tentu bisa juga bantu. Dan putus komunikasi. Akhirnya cuma doa tengah malam. Tuhan tolong. Akhirnya apa? Dia dikasih aplikasi yang bagus, yang orangnya bagus. Sampai hari ini dipakai. Itu mulai 2020 running start sampai hari ini. Dan itu unik kami, instalasi kami adalah instalasi yang menjadi sumber dari semua unit instalasi yang ada di rumah sakit. Karena apa? Semua sudah digitalisasi, mulai farmasi, laboratorium, radiologi, semua akan bermuara kepada kami. Minta tolongnya, minta bantuannya ke unit kami. Karena semua sudah digitalisasi, sudah paperless semua. Dan puji Tuhan, direktur kami itu, direktur yang sudah bergaul dengan orang-orang di provinsi, di rumah sakit provinsi, itu mengatakan dari beberapa rumah sakit provinsi yang paperless itu adalah di Pamekasan ini, di rumah sakit ini. Itu kalau bukan Tuhan yang menolong siapa. BPJS pusat itu direkturnya, yang direktur pusat itu udah 2 direktur yang bertemu di rumah sakit kami, melewati semua rumah sakit yang ada. Di Madura itu ada tujuannya di Pamekasan, di rumah sakit Muhammad Nur. Nah, itu menjadi tujuan dari BPJS pusat. Itu kalau bukan Tuhan yang menolong, siapa lagi? Tidak ada. Tapi kuncinya apa? Kuncinya kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan waktu pagi hari, minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang congkak, tapi Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati. Tuhan, kalau yang pertama itu berat, waktu kita memimpin sendirian, itu. Kedua, bisa saja jawabannya ringan, mengikutinya bantu ringan. Seperti dikatakan di ayat 30 ini, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Betapa enaknya ya kalau melakukan firman Tuhan itu enak, lancar, lurus. Kita bisa sabar, kita bisa memenuhi semua permintaannya Tuhan, kita bisa memenuhi semua keinginannya Tuhan. Kadang yang membuat sulit itu adalah karena kita masih terikat kepada daging ini, kepada emosi, kepada egoismenya kita yang belum kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, melakukan memikul kok yang dipasang Tuhan itu bisa ringan. Waktu apa? Saat kita melibatkan Tuhan, saat kita menentang Tuhan. Jadi, yang katakan tadi, saat kita melibatkan Tuhan, maka memikul kok itu akan ringan, terasa ringan. Karena apa? Memang seharusnya kok itu dikenakan kepada dua pribadi, saya dan Tuhan. Nah,
tidak timpang dan bebannya bisa dibagi dua. Nah itu intinya rasanya. Kalau kita semua sedang merasa letih lesu dan berbeban berat, coba kita datang pagi ini kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku tidak mampu melakukan ini sendirian. Saya tidak mampu. Saya perlu Engkau, saya butuhkan. Nah, jadi memikul itu akan jadi kita saat kita melibatkan Tuhan. Makanya saya satu hari ada Tuhan mengajarkan bagaimana kita berdoa di pagi hari. Nah, katakan kalau kita doa pagi hari, katakan Tuhan, saya mengundang Engkau untuk terlibat dalam pekerjaan sehari sepanjang hari. Aku mengundang Engkau untuk campur dalam pekerjaan sepanjang hari. Aku mengundang Roh Kudus untuk memberikan aku hikmat untuk mengatasi tantangan yang menghadapi. Jadi kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah merasa keberatan, tidak pernah merasa terlalu sibuk untuk kita. Tapi Tuhan justru semangat untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Kita pernah, kalau yang pernah lihat, mungkin ada yang suka TikTok ya. Itu waktu kita jalan, kita olahraga, itu Tuhan Yesus juga ikut bersama kita, ikut jogging. Itu gambaran manusia ini. Tapi Tuhan selalu berserta kita dan Tuhan mau untuk terlibat. Tuhan mau untuk bercampur ke dalam aktivitas kita. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk beserta kita. Tuhan. Terus makanya kalau kita jawabnya Bapak Ibu tidak ringan, tidak berat, itu sulit. Artinya apakah kita benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau biasa, nanti Tuhan sedih ya. Kenapa? Karena kemungkinan kita tidak bersungguh-sungguh, atau katakan suam-suam buku, suam-suam buku. Ya. Jadi kalau kita jadi pengikut Kristus itu, memang kita sebaiknya itu menjadi yang radikal, tapi yang cerdik juga, dikatakan tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu. Kita perlu ini firman Tuhan sangat bagus sekali. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus itu perpaduan yang sangat bagus sekali. Bukan licik loh ya, bukan licik ya, tapi cerdik. Cerdik itu berhikmat, bukan licik. Licik itu untuk menjauhkan orang, sifatnya negatif. Tapi tulus seperti merpati, tulus untuk tidak berpura-pura. Nah ini sangat bagus sekali prinsipnya firman Tuhan ini kita kerjakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kita dapat firman Tuhan, punya firman Tuhan kita seperti itu. Jadi jangan kita ada pada area yang kita tidak berjuang gitu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai cooknya itu nggak dipikul, ditaruh di sini di pojok, dan kita nggak jadi pelaku firman. Tapi kita harus mengerjakan firman Tuhan itu. Kita minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita mengerjakannya itu sebaik mungkin. Ya, kadang saya sendiri mengaku saya ini melakukan firman Tuhan juga banyak gagalnya juga, banyak gagalnya. Kan saya gagal dan saya marah dan saya suka
Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, kok bisa ya rasul-rasul ini menderita penghinaan lalu katakan itu apa? Dengan gembira. Loh, ada nggak kita di sini yang menerima penghinaan karena Tuhan Yesus terus kita gembira, happy? Saya happy, I'm happy because of Jesus. Ada nggak? Kadang-kadang kita minder, kita malah saya kok sendirian. Bapak Ibu, saya kerja di rumah sakit ini hampir saya sendirian anak Tuhan. Dan Kristen ada yang dibully, kadang atasan saya juga atasan saya dari pertama. Ayo, gimana? Ayo, growingnya itu apa? Ayo, sadar, login. Ayo, kalau kamu bisa login, tak kemulin. Ya kapasitasnya sih guyon, tapi kadang kalau kita nggak kuat, kita jadi mengasihani diri sendiri. Saya ini di sini sendirian, nggak ada temannya. Kita perlu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap pagi. Kita kekuatan Tuhan. Tuhan mampukan aku menghadapi ujian-ujian, menghadapi tantangan-tantangan di sekitarku. Ya, seperti itu. Kadang kita grup saya itu kalau grup SMA ya, kalau ke yang sesama itu kan bisa ngucapin selamat ulang tahun ya. Tapi kalau ke kita itu nggak bisa, dan mereka nggak boleh. Ya sudah lah, nggak masalah, itu sudah resiko untuk menjadi pengikut Kristus, sudah resiko, nggak masalah. Yang penting kita tahu kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang mempunyai bumi dan surga. Amin. Harus kita bangun iman kita setiap hari. Kita tidak rugi ikut Tuhan Yesus itu, beneran tidak rugi. Ini bukan sekadar fanatik ya, tapi memang kita alami setiap hari. Kita lihat berita, sudah banyak orang-orang yang berpindah ikut Tuhan Yesus. Banyak, meskipun itu tidak dipublikasikan. Kita harus mengikuti, katakan kita dan murid-murid mengatakan bergembira saat dihina karena nama Yesus. Bergembira, merasa terhormat dihina karena nama Yesus. Karena itu kenapa kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa. Karena Bapak Ibu milikilah, prioritaskan untuk jam doa dari 24 jam itu kita mau berdoa sekian berapa jam. Kita mau berdoa berapa jam. Kasih waktunya, mungkin jam 4 pagi, mungkin jam 12 malam sampai bergeser ke pagi. Prioritaskan. Milikilah waktu pribadi. Matius pasal 9
11 ayat 28 versus 29. Dikatakan ayat 28 itu semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi ayat 29, pikulah aku dan kupasang dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita baca 28:29 ini sama Tuhan kan disuruh kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kenapa ayat 29 itu orang yang letih lesu berat disuruh pikul kuk? Nah, secara logika apakah tidak itu ditanggahi beratnya? Orang sudah beban berat, letih lesu, malah 29 disuruh pikul kuk. Apa ya udah capek, malah ditambah bebannya. Secara logika itu seperti itu. Tapi kenapa Tuhan firmankan itu? Begini Bapak Ibu, waktu kita serius, kita pikul hukumnya Tuhan itu, yang melakukan sungguh-sungguh, di situ Tuhan akan ikut campur dalam setiap ujian, masalah dan cobaan yang kita alami sehingga kita mampu untuk melalui. Amin. Amin. Makanya kalau kita serius sama Tuhan, saya dulu ini tentang mimpi, bukan kayak Yusuf ya. Yusuf itu mimpinya kan bagus ya. Kalau saya tidak bagus mimpinya, dan tidak mengandung kode-kode tertentu untuk beli lotre gitu ya, dan itu kan, tidak manjur gitu. Mimpinya mimpi buruk, mimpi mau dikeroyok orang, mimpi mau digigit ular, dikejar hantu, kejar naga, mau disembur sama naga, ada aja mimpinya, membuat saya itu ketakutan. Tapi semenjak saya serius ikut Tuhan, ada kuasa di situ, yang saya pakai apa? Setiap mimpi-mimpi buruk, mimpi yang najis, mimpi yang kotor, demi nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, Tuhan kami tolak, kami beritakan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Semenjak itu, seperti saya berdoa seperti itu, pakai iman, itu saya tidak pernah mimpi. Satu kali pun tidak pernah mimpi. Mau mimpi yang buruk, mau mimpi yang indah, tidak pernah. Semua mimpi itu kayaknya kabur. Saya doa seperti itu kayaknya kabur semua. Mimpi yang buruk, mimpi yang indah itu tidak datang semua. Dan kalau udah pagi, kalau udah waktunya jam doa. Nah, waktu kita serius ke Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, nah kadang kita pernah nggak kita berseru sama Tuhan, berseru sampai sejati-jatinya, tapi kok kayaknya nggak ada pertolongan. Saya pernah merasakan seperti itu dan ditolong-tolong sama Tuhan. Kenapa? Sebenarnya karena kita ini nggak karib sama Tuhan, nggak karib. Tapi kalau kita karib sama Tuhan, ditolong kita kan ditolong Tuhan pas pada waktu. Itulah kenapa kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu serius, tidak bermain-main waktu kita berjalan. Orang yang sedang letih lesu dan beban berat, maka jiwanya tertekan. Kita pernah nggak dengar orang-orang yang suka minum obat tidur karena nggak bisa tidur? Ada orang-orang yang ada di sini yang susah BAB, ada susah BAB, ada, jadi harus minum apa?
sulit tidur, sakit-sakitan. Ayat 29 katakan, aku akan memberikan kelegaan. Nah, enaknya itu Tuhan yang serius itu. Kita memang mikul kok, tapi Tuhan katakan, ayat 28, aku akan memberi kelegaan. Lega. Lalu ayat 29 katakan apa? Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Suatu hari ada seorang dokter, saya lupa menyampaikan ini. Seorang dokter di rumah sakit itu ngomong gini ke saya, Mas, kamu itu apa rahasianya? Kok bisa kamu ini tenang orangnya di tengah apa? Di tengah tekanan orang-orang. Jadi perlu diketahui, aplikasi jaringan internet, aplikasi rumah sakit itu kalau error atau gangguan pasti yang ditelepon pertama kali adalah saya. Benar? Nah, saya penanggung jawabnya. Kalau error ada gangguan itu lemot, gitu, jaringan lemot, pasti saya yang telepon. Ada yang teleponnya tidak pribadi ke saya, tapi posting di grup besar, grup rumah sakit itu. Di situ kan ada direktur, ada struktural, pejabat semuanya. Diposting di situ. Wah, internet lemot, si Meres gangguan, gitu. Ya, itu pasti diketahui banyak orang, oleh semua orang di rumah sakit. Apalagi di tag namanya, tolong mas, apa mas lalu apalagi yang laporan apa? Spesialis. Tuh. Orang-orang pada lima saya. Tuh. Tolong direspon tuh. Spesialisnya yang komplain. Ya, siap. Kami usahakan dengan hikmat Tuhan, kami respon itu dengan baik, dengan kasih. Siap dokter, kami sedang usahakan perbaikan. Mohon ditunggu. Kami usahakan perbaikan secepatnya. Jadi para dokter-dokter ini senang. Mereka datang misalnya telepon dengan emosi parah. Kenapa ini mas? Ini mas, saya nggak bisa kerja ini. Siap dokter, kami cek dulu ya. Kami usahakan perbaikan secepatnya. Itu dokternya, ya saya mas, makasih mas. Siap dokter. Ada instalasi lain yang responnya itu nyolot ke para dokter. Oh, malah ngajak debat, malah nembakin dokter-dokter. Oh, kamu dokter datangnya tolak dan itu di grup. Wah, tapi puji Tuhan, menurut kami dengan hikmat Tuhan kami merespon itu dengan baik, dengan kasih. Jadi dokternya senang, jadi ya mas, ya siap, makasih mas bantuannya, gitu. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita harus jadi contoh, jadi teladan. Paling kita satu-satunya anak Tuhan di situ. Kita bikin perubahan, mindset, bagaimana cara mereka minta tolong, bagaimana cara mereka mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana kita, jadi saya meskipun di luar jam kantor jam 11 malam ataupun jam 12 malam, saya akan merespon permintaan bantuan itu dengan baik. Gimana, apa kendalanya, apa masalahnya? Oh iya. Kalau tidak bisa diatasi sendiri, saya akan usahakan datang meskipun jam berapa. Baik, puji Tuhan, yaitu pikul laku dari Tuhan dengan rela hati. Pikul laku itu dengan rela hati. Dan pikulah itu bersama dengan Tuhan, jangan dipikul sendiri. Makanya setiap pagi itu minta pertolongan Tuhan, merendahkan hati bahwa Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami untuk firman malam hari ini. Kami mau menyelupuk dari Tuhan. Kami mampu karena Engkau juga bersama kami. Memberikan kami kekuatan dan keinginan untuk menyelupuk itu. Terima kasih Tuhan. Berjalan karena kami yang kami berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, saya banyak menangkapnya. Kita harus memikul yang telah disediakan oleh Tuhan yang mendewasakan rohani kita. Pada saat kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di pagi ini. Semoga mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikan Tuhan sepanjang selama seminggu. Selamanya terus Kau tetap setia dan Kau tetap menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami untuk lebih taat setia menjalani hari-hari akhir ini. Bahwa kita memberikan yang terbaik dan sudah Engkau berdoa kepada kami. Terima memberikan yang terbaik dan daripada memberikan ini setiap tangan-tangan yang memberikan dengan berlipat kali ganda dan berkat yang berlimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan nama Yesus Kristus yang memberi. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, semuanya diberkati, amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa
Biar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk setia, untuk memikul buk yang Tuhan pasang kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan lakukan Tuhan kita bagi Dia. Berkati hamba-Mu Bapak Presiden supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Engkau memberikan hikmat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan berikan kemudahan dan kebaikan yang daripada Tuhan, yang membuat hidup mereka dipermuliakan di dalam nama-Mu. Di dalam nama yang sudah menunggu Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita sumber segala berkat. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu dan dibuatnya rohmu menyala-nyala untuk mengikuti kehendaknya. Diberikannya hikmat kepadamu untuk memilih jalan yang tepat dan dibukanya matamu untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disertainya engkau, diberkatinya apa yang kau kerjakan, dibuatnya hatimu berlimpah dengan sukacita, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.